Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid yang ada di antara Ustaz Azmi Daud dan para asatid yang lainnya juga, tanpa mengurangi hormat saya dengan tidak menyebut nama masing-masing karena enggak hafal. Semoga beliau beserta asatid yang lain Allah berkahi sisa umurnya dan terus Allah pakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah fi sihha wal afiyah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini ada adik-adik juga ini. Semoga Allah berkahi menjadi tumbuh sebagai pemuda-pemuda yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, menjadi pribadi-pribadi yang qurratu a'yun. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Sahih Hadis Qudsi. Sekarang hadis yang ke-52. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Berikut ini hadisnya sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yauman, pada suatu hari, yuhaddisu, beliau sedang berbicara, wa indahu, dan di sisi beliau, rajulun, ada seorang lelaki, min ahlil badiyah, dari penduduk al-badiyah. Badiyah itu padang sahara, penduduk padang sahara. Anna rajulan, sungguhnya seorang lelaki, min ahlil jannati, di antara, sungguhnya seseorang, min ahlil jannati, dari kalangan ahli surga, istadzana, meminta izin, Rabbahu, kepada Tuhannya, Rabbnya yaitu Allah, fi zar'i, untuk bercocok tanam. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala kepada ahli surga yang minta izin mau bercocok tanam di surga itu, awalasta fi ma syi'ta, bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau di dalam surga ini? Jadi bukankah kamu sudah memperoleh apa yang kamu inginkan di surga ini? Kok masih pakai mau minta nanam-nanam?
Qala berkata orang itu, ahli surga itu, bala nggih, iya ya Allah. Bala itu nggih, iya ya Allah. Walakinni semuanya akan tetapi aku senang an azra'a untuk bercocok tanam. Fa asra'a wa badara fatabadara at-tarafa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takriruhu amsal al-jibali fayaqulullahu ta'ala dunaka ya ibna adam fa innahu la yusbi'uka syai'un. Faqala Arabi ya Rasulullah la tajid hada illa Qurasyian aw Ansariyan fa innahum ashabu zar'in fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya maka dijawab, benar, tetapi kata orang itu aku ingin bercocok tanam. Dia pun segera menaburkan benih, lalu segera pula tumbuh tegak lurus, lebat dan besarnya seperti gunung. Lalu Allah Ta'ala berfirman, mendekatlah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mengenyangkanmu. Maksudnya enggak ada hal yang bisa membuat anak Adam itu puas sebenarnya. Nah, nikmat surga itu selalu berubah-ubah dan berbeda-beda. Orang Badui itu mengatakan, wahai Rasulullah, ini bukan Badui, A'rabi, beda ya. Kalau Badui itu nomaden, dia bisa orang Arab, bisa orang non Arab. Kalau A'rabi, orang Arab kampung, dia punya kampung. Kalau Arabi ini terjemahannya kurang pas. Orang Arabi, orang Arab kampung mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak menjumpai hal ini kecuali pada kaum Quraisy dan Ansor. Itu pasti yang di surga tadi itu orang, kalau enggak orang Quraisy ya orang Ansor. Masa di surga masih minta nanam. Itu sebab mereka adalah orang-orang yang ahli bercocok tanam. Adapun kami orang kampung Arabi, maka kami itu adalah orang-orang yang kami bukanlah orang-orang yang ahli bercocok tanam. Mendengar hal itu Rasulullah SAW tertawa, karena kan ada kata-kata tadi, ya wahai anak Adam, kamu kok nggak ada puasnya. Si Arab ini kayak setengah membela diri, tapi itu pasti bukan kami ya Rasulullah. Yang model begitu kalau enggak orang Quraisy ya orang Ansor, orang Madinah, karena mereka gemar bercocok tanam. Nabi terus tersenyum. Iya itu awakmu. Ya masalahnya kalau bukan Arabi, itu Arabinya di mana gitu aja. Kalau Quraisy sama Ansor atau Muhajirin dan Ansor kan di surga jadi. Masalahnya kan Arabi membela diri, itu bukan saya. Nah, pertanyaannya tuh kamu di mana kok enggak ada di situ? Nah, ini cuma aja ya. Saya mau ceritakan saja gini. Ahli surga itu kalau sudah masuk surga, di surga itu pokoknya satu ya, tidak ada penderitaan, itu aja. Di surga itu tidak ada penderitaan. Tapi watak manusia di dunia itu terbawa sampai ke surga. Watak manusia di dunia itu terbawa sampai ke surga. Tentu karena sudah masuk surga, sudah fitrah yang bersih ya, fitrah yang hanif ya. Jadi bukan fitrah yang neko-neko. Sehingga kita mungkin jenengan pernah baca hadis tentang pasar-pasar di surga itu. Itulah pertemuan antara ahli surga yang level tinggi maupun level rendah. Nah, di situ itu mereka saling ketemu terus ngelihat yang levelnya lebih tinggi kok surganya lebih bagus fasilitasnya itu. Mereka di situ ya ada menyesalnya mereka itu. Tapi menyesalnya bukan menderita ya. Sudah bahagia dengan nikmat surganya, tapi menyesalnya itu dia ngerti ngono, tahu gitu saya beramal lebih baik lagi dulu supaya dapat fasilitas yang lebih baik lagi. Sehingga kata para ulama, orang nanti itu walaupun masuk surga, walaupun qad balagha ma balagha, walaupun sudah sampai apa yang dia inginkan,
itu tetap ada akan menyesal seperti yang ngono, ngerti yang ngono. Kecuali para nabi dan rasul aja mungkin enggak gitu. Tahu gitu saya dulu lebih rajin lagi. Tahu gitu saya dulu lebih giat lagi. Tahu gitu. Tapi tidak menderita enggak. Cuman sudah bahagia, cuman ingin lebih bahagia. Karena rupanya watak manusia yang selalu kurang itu memang begitu manusia itu. Minta A diberi A, minta B. Minta B dikasih B, minta C. Monggo lah nafsu kalau turuti. Udah gitu aja. Udah ada habis-habisnya itu. Nah, rupanya saya ulang watak manusia seperti ini nanti akan terbawa terus sampai ke akhirat. Tentu yang masuk surga dengan hati yang salim ya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ya mintanya enggak aneh-aneh. Termasuk ini dalam riwayat ini ada orang yang hobinya bercocok tanam di dunia, sampai di akhirat pun minta izin sama Allah ingin bercocok tanam. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Nah, di surah Yunus ayat 10, surah ke-10, itu Allah menceritakan kebiasaan ahli surga. Di dalamnya apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu senangannya zikir, karena di dunia dulu senangnya zikir. Jadi ahli surga itu senangnya zikir subhanakallahumma. Jadi kira-kira kalau kita baca subhanakallahumma itu kira-kira di mana kebiasaan itu? Di majelis taklim ya. Berarti senang datang ke majelis taklim karena kalimat subhanakallahumma itu biasanya di majelis taklim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi karena senangannya itu menghadiri majelis ilmu, senangnya zikir kepada Allah, maka nanti di surga pun itu yang menjadi kebiasaannya yang keterusan gitu. Senang zikir subhanallah, subhanakallahumma ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Terus senang ucap salam. Karena di antara ciri ahli surga itu yang dijamin oleh Nabi dan ada dalam kitab Bulughul Maram itu adalah afsyus salam. Sebarkanlah salam. Kalau kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, di antara sepertiga kesempurnaan iman itu dalam hadis Sahih Bukhari itu adalah wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Secara harfiah maknanya assalamualaikum. Senang ucap assalamualaikum. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Senang bersyukur ahli surga itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lengkap hamdalahnya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang syukur. Nah, kalau zikir tasbih kesukaan kita, apalagi isyarat ayatnya subhanakallahumma, kira-kira bayangan kita majelis taklim, senang hadir majelis ilmu, senang mengucap salam kepada sesama muslim, baik yang dikenal maupun yang tidak dia kenal. Terus kemudian dia senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu menjadi kebiasaan kita, zikir dalam pengertian yang seluas-luasnya tadi itu, gemar menebarkan salam, terus bersyukur dalam pengertian yang seluas-luasnya, maka kalau itu menjadi kebiasaan kita, itu insya Allah akan keterusan sampai di akhirat. Dan itu tidak ada di neraka. Tasbih itu nggak ada di neraka. Assalamualaikum, ucapan salam itu tidak ada di neraka, tidak ada itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin itu tidak ada di neraka. Kira-kira kemana kita itu? Semoga untuk kita surga ya, amin Allah. Surga firdaus, amin Allah, insyaallah. Maka kalau jenengan ingin tahu kemana nanti kita, lihat kebiasaan kita sekarang. Di antaranya, lihat kalau lisan kita gemar berzikir, gemar menebar salam, gemar bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, maka insyaallah dan semoga itu keterusan sampai akhirat. Dan saya ulang, itu tidak ada di neraka. Semua tadi itu yang ada di mana itu? Di surga. Semoga kita min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kalau hari-hari ya aduh. Alah.
Dikit-dikit ya aduh gitu. Apa itu maknanya? Ngeluh terus. Kalau cerita kemana-mana, judulnya beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir. Jadi kalau kemana-mana itu judulnya bisa beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir. Kalau begitu terus, ngerinya itu keterusan sampai ke akhirat. Kalau keterusan sampai ke akhirat, ucapan keluhan itu masalahnya nggak ada di surga gitu loh masalahnya. Jangan cermati di Al-Quran itu. Ungkapan keluhan itu ada di mana? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Di mana itu adanya itu? Neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi kalau kita kebiasaan mengeluh, ngerinya ini keterusan sampai di mana? Di neraka. Ngeri karena keluhan itu nggak ada di surga gitu. Keluhan tadi itu adanya di neraka. Maka kalau hari-hari kita selalu menceritakan penderitaan kita, ngeluh terus isinya, ngerinya keterusan sampai ke akhirat. Dan saya ulang, itu tidak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Yang sekarang kita ini melatih diri untuk gampang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ringankan lisan untuk berzikir dan seterusnya. Ustaz, masa tidak boleh mengeluh? Boleh. Dalam Islam kita boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Gitu aja. Nabi pernah berucap aduh saat sakit, pernah. Aduh. Tapi ya cuma sedikit-sedikit aja, enggak keterusan. Kalau kata para ulama, mengeluh dalam pengertian menyadari lemahnya diri dan menyadari betapa butuhnya kita pada pertolongan Allah, itu boleh kata para ulama, tidak apa-apa. Tapi tidak untuk mengeluh dalam pengertian tidak ridho dengan takdir Allah, bukan. Tapi mengeluh dalam pengertian menyadari lemahnya diri dan menyadari betapa butuhnya kita pada pertolongan Allah, itu boleh tidak apa-apa. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kalau ingin supaya cerita kita tentang kesedihan kita tidak dianggap mengeluh, dahului cerita kita dengan alhamdulillah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Misalnya jenengan mau konsultasi sama Ustadz Azmi misalnya, masalah yang membuat Anda sedih lah. Sebelum konsultasi, Ustadz, saya mau sampaikan dulu. Pertama, alhamdulillah, saya dan keluarga dalam keadaan sehat, alhamdulillah, masya Allah. Anak-anak juga alhamdulillah, masya Allah. Pokoknya gitu, cerita enaknya dulu. Cuman loh ini Ustaz, ada masalah gini Ustaz, konsultasi terus. Tidak apa-apa. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, cerita sedih seseorang kalau didahului dengan alhamdulillah tidak termasuk mengeluh. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, supaya tidak sebut mengeluh, dahului dengan apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, monggo nanti diraba ya, diraba kira-kira kita ini kebiasaannya apa. Nah, nanti kira-kira kedepannya bisa kita raba itu surga atau neraka itu. Nah, karena kembali pada kebiasaannya tadi. Bahkan apalagi ada riwayat yang menyebutkan umumnya orang itu mata ala ma'asya kan. Kebanyakan orang itu akan mati sebagaimana kebiasaannya dia hidup. Kalau pakai pendekatan teknologi, jenengan kalau ingin tahu nggih, kira-kira kita ini potongan orang soleh atau orang yang nggak soleh. Itu kalau buka media sosial kita yang nongol itu apa gitu aja. Yang nongol itu apa gitu aja. Algoritmanya kan bekerja itu. Kalau di TikTok itu ada namanya FYP tahu apa jenenge itu. Kalau yang keluar itu ceramah, tausiah, zikir, tilawah Quran. Ya sesekali lah ada belanjaan apa gitu misalnya. Tapi kalau yang banyak yang dominan adalah kebaikan, ya, kira-kira begitulah kita. Kira-kira begitulah kita. Kalau Anda punya media sosial, ya tinggal ngecek itu. Kalau yang nongol itu seringnya apa gitu aja. Kalau yang nongol kebaikan-kebaikan, insya Allah ya itulah kita itu.
Tapi sing nongol aneh-aneh. Nauzubillah min syarri dzalik. Kira-kira begitu juga kita kira-kira. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya teringat satu riwayat dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi, cuman hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu kalau dalam ilmu hadisnya dhaif, lemah. Namun ada beberapa hadis mursal itu yang dinyatakan sahih oleh beberapa ulama ahli hadis. Seperti Sa'id Ibn Musayyib, itu tabi'in. Beliau seorang tabi'i. Muridnya sekaligus menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id Ibn Musayyib itu kalau bilang qala Rasulullah, yang menjamin sahih itu Imam Bukhari. Yang menjamin sahih itu Imam Bukhari. Nah, ini dari seorang tabi'i yang bernama Abdul Razzaq. Nah, hadisnya mursal. Tapi Imam Al-Qurtubi mencantumkan dalam kitab At-Tadhkirah. Kalaupun misalnya ini riwayatnya lemah, maka maknanya sahih dengan hadis sahih tadi itu atau dengan ayat tadi yang saya baca di surah Yunus ayat 10 itu. Maknanya saja yang kita ambil pelajarannya. Jadi pernah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar, nanti kalau engkau ketemu dengan malaikat mungkar nakir yang Nabi sebutkan sifatnya serem lah intinya gitu ya, bagaimana keadaan hatimu saat itu? Kira-kira bagaimana kata Nabi? Nabi nanya gitu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah hati saya saat itu sama dengan hati saya sekarang? Kata beliau, apakah hati saya saat itu sama dengan hati saya yang sekarang ini? Nabi mengatakan, oh kamu sama. Begitu dibilang sama, beliau bilang, ya Rasulullah, cukuplah engkau, maksudnya saya percaya pada panjenengan, saya tidak takut menghadapi keduanya, insya Allah, kata beliau. Kalau hati saya saat itu sama dengan hati saya sekarang ini, cukuplah engkau wahai Rasulullah. Kalau hati saya saat itu sama dengan hati saya saat ini, saya tidak takut menghadapi mereka, insya Allah, kata Sayyidina Umar. Beliau bilang, kalau kondisi hati saya sekarang sama dengan hati saya kalau kondisi hati saya saat itu sama dengan hati saya saat sekarang ini. Maka kalau kita kalau ingin tahu bocoran informasi lah, bagaimana keadaan kita setelah meninggal, raba saja hati kita. Kira-kira di mana kita? Kalau kita gampang bersabar, gampang bersyukur, gampang tenang, gampang berbahagia dengan semua keadaan yang Allah buat untuk kita kira-kira ya begitulah keadaan kita nantinya. Karena ahli surga itu nggak ada yang wajahnya suram, itu nggak ada. Semua Allah katakan mesti kalau ngomong ahli surga itu wujuhu yauma idin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah dan seterusnya. Gitulah. Nah, nanti silakan diraba aja lah ke dalam hati kita, kira-kira kita tipe yang mana ini. Ya semoga kita min ashabil jannah tadi. Amin Allahumma amin insyaallah. Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Sebenarnya enggak pantas kita ini, cuman karena Allah nyuruh kita berdoa ya kita minta sama Allah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-53, hadisnya sahih. Hadisnya sahih dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an yang ia memarfu'kannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya hadis marfu', terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa kata beliau? Sa'ala Musa rabbahu, telah bertanya siapa Musa, Nabi Musa rabbahu, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kok cerita tentang Nabi Musa, Ustaz? Berarti Israiliyat dong, Ustaz.
Begini, Israiliyat itu cerita-cerita yang masih diceritakan oleh kaum muslimin yang tadinya dari kalangan Bani Israel. Tapi cerita itu semacam cerita-cerita legenda. Dan itu enggak jelas sumbernya, karena dari cerita-cerita nenek moyang mereka lah. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Israiliyat itu sudah ada. Dan Nabi tidak melarang itu untuk diceritakan. Makanya kitab-kitab tafsir kita itu kayak Imam At-Tabari, Ibnu Katsir yang asli ya, yang asli. Kalau yang sering beredar di kita itu udah terjemahan itu. Saya alhamdulillah termasuk yang pernah baca kitab Ibnu Katsir yang asli ketika saya masih kuliah dulu. Kalau yang belum diringkas ya. Kebanyakan yang sampai kepada kita itu udah ringkasan gitu. Nah, terus Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain itu banyak Israiliyat dicantumkan itu. Kenapa? Karena di masa Nabi Muhammad SAW Israiliyat itu juga diceritakan. Dan saya ulang, Nabi tidak melarang. Berarti kalau misalnya kita bercerita dengan cerita Israiliyat boleh, tapi ngomong itu ini Israiliyat gitu. Karena Nabi ngajari para sahabat gini rumusnya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Itu perintah Nabi itu. Cerita-cerita Israiliyat itu enggak usah dipercaya, tapi juga jangan didustakan kata Nabi. Jadi cerita-cerita Israiliyat itu kata Nabi apa? Jangan dipercaya, tapi jangan didustakan. Terus piye? Kok enggak boleh dipercaya tapi tidak boleh didustakan juga? Kata Nabi begitu. Kata para ulama mengambil kesimpulan kalau gitu tetap boleh diceritakan tapi jangan dipercaya dan jangan didustakan. Berarti apa? Ambil pelajarannya. Apa? Ambil pelajarannya. Ada ulama yang menegaskan ya jangan didustakan itu karena bisa jadi benar karena itu bersumber dari ahli kitab. Nah, tapi kalau ini karena qala Rasulullah dan hadisnya sahih, berarti ini bukan Israiliyat. Walaupun Nabi menceritakan tentang Nabi Musa yang Bani Israel alaihi salam. Nabi Musa sangat Bani Israel. Tapi karena yang bercerita Nabi dan ini hadisnya sahih Muslim, maka ini namanya bukan Israiliyat, ini hadis sahih. Nah, ini bisa dibedakan mana Israiliyat, mana hadis sahih. Kalau hadis sahih, maka kita prinsipnya kita terima sebagai dasar dalam agama kita, sebagai dalil dalam agama kita. Itu seperti itu. Kita terima ini. Karena ini hadisnya sahih dan ini bukan Israiliyat, ini hadis sahih. Hadis sahih, hadis qudsi. Sa'ala bertanya siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam rabbahu kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ma adna ahlal jannati manzilatan. Siapakah ahli surga yang terendah derajatnya? Qala berfirman siapa Allah taala, huwa dia orang yang paling rendah derajatnya di surga adalah rajulun, seorang lelaki yaji'u yang datang ba'dama udkhila ahlul jannati, setelah dimasukkannya seluruh ahli surga al jannata ke surga. Jadi ketika semua ahli surga sudah masuk ke surga, ada satu ini yang belum masuk, ini kancret. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga. Fayaqulu, maka berkata orang tadi itu, ay rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kaifa waqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, bagaimana ini ceritanya kok saya suruh masuk surga, sementara kalau bahasa kita semua manusia sudah mengambil tempatnya di surga dan sudah mengambil bagian mereka di surga. Dia membayangkan di surga itu sudah habis tempatnya, dia nggak kebagian jatah, bayangan dia gitu, bayangan orang ini. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepadanya, atardo ayyakuna laka mislu malakin min mulukid dunya.
Mau nggak? Apakah kiranya kamu puas nggak kalau dikasih untukmu seperti kekuasaannya rajanya para raja atau kerajaannya seorang raja dari raja-raja dunia? Kalau kamu dikasih seluas wilayah satu negara di dunia dulu, kira-kira kamu mau nggak? Fayaqulu raditu, puas, mau ya Allah, mau. Raditu, puas. Raditu Rabbi, saya puas wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah. Saya puas, saya senang. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah kepada laki-laki tadi itu, laka untukmu dalik seperti itu. Wa misluhu dan yang serupa itu. Wa mislu dan yang serupa itu. Wa mislu dan yang serupa itu. Wis kamu tak kasih seperti raja di dunia itu kali sekian. Wis pokoknya berlipat-lipat. Faqala, maka berfirman siapa Allah fil khamisati untuk yang kelima kalinya, raditu, saya puas. Saya puas kata orang itu. Faqala, maka berkata siapa orang tadi, mohon maaf, fil khamisati yang ditawarkan yang kelima untuk wilayah sampai 5 kali lipat itu, raditu Rabbi, ya saya puas, saya senang. Senang ya Allah, senang. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, hadza laka, ini untukmu, wa asyratu amsali, dan 10 kali lipatnya, walaka mashtahat nafsuka, dan bagimu apa yang dimaui dirimu, waladdat ainuka, dan apa yang disenangi oleh matamu. Pokoknya apa yang kamu senangi kamu dapat di dalamnya itu. Karena di surah ke-41 ayat 30 31 itu 30 31 32 juga kalau enggak salah itu ya. Ahli surga itu mendapatkan apa yang dia mau itu. Fayaqulu, maka dia berkata, raditu Rabbi, wah saya puas banget ya Allah. Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fa'alahum manzilatan. Qala, maka berkata sahabat Nabi Musa, Rabbi, wahai Rabbku, fa'alahum manzilatan, kalau yang paling tinggi surganya siapa ya Allah? Qala, Allah berfirman, ulaika alladziina gharastu karamatahum biyadai wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam takhtur 'ala qalbi basharin. Faqala wa misdaquhu fi kitabillahi 'azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, kalau orang yang surganya paling tinggi atau yang paling bagus itu yang membenarkan hal yang itu terdapat dalam yaitu orang-orang yang aku ingin tanamkan kemuliaan mereka dengan kedua tanganku dan aku menutupinya sehingga tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Al-Mughirah berkata, yang membenarkan hal itu terdapat dalam kitab Allah, SWT, yang artinya maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. As-Sajdah ayat 17, hadisnya riwayat Muslim. Jadi surga paling sempit itu wilayah kekuasaan raja di dunia kali 10. Ada yang mengatakan bumi kali 10 dalam satu riwayat. Itu surga yang paling sempit. Kenapa surga yang paling, anggaplah raja yang paling luas kekuasaannya siapa? Dzulqarnain, ya seperti timur dan barat kali 10 kali. Itu surga paling sempit. Surga yang paling tinggi, paling luas, Allah tidak menjawab dalam hadis qudsi itu. Terus pokoknya sebagaimana yang disebut dalam satu hadis qudsi juga, pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang. Surga itu enggak kebayang. Allahu Akbar. Kalau kita memahami ini ya. Jadi rahmat Allah nanti di
akhirat itu ya surga itu. Itulah kenapa kita diperintah oleh Nabi berharap masuk surga. Nah, surga itu memang bukan tujuan. Surga itu bukan tujuan. Karena tujuan kita bukan surga, tapi perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi surga memang bukan tujuan, walaupun kita diperintah untuk memintanya, tapi kita tetap berharap masuk surga itu kenapa coba? Karena tujuan kita berjumpa dengan Allah dan Allah maunya ketemunya di surga. Gitu loh maksudnya. Ini untuk menepis sebagian orang yang mengatakan ibadah-ibadah aja, nggak usah berharap masuk surga. Saya bilang gini, yang mempromosikan surga itu Allah loh. Kok kita nggak tertarik kan aneh. Wong yang mempromosikan makelar saja kita kadang tertarik. Masa kalau yang mempromosikan Allah kita nggak tertarik? Jadi yang mempromosikan surga itu Allah, mau kita nggak tertarik kan aneh. Dan ini catatan pentingnya, kan seolah-olah bahwa kalau orang berharap surga itu transaksional gitu. Ya memang Allah membahasakan dan jual beli sih. Tapi istilahnya gila, ini harus kita pahami bahwa surga itu rahmat Allah. Terus siapa yang tidak berharap rahmat Allah? Wong surga itu rahmat Allah. Siapa yang tidak berharap rahmat Allah? Kalau ada yang mengatakan tadi surga itu bukan tujuan, iya memang betul, surga bukan tujuan. Masterpiece-nya Allah itu kita. Surga itu diciptakan untuk melayani kita dengan izin Allah. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah, dan Allah maunya ketemu hambanya itu di mana? Di surga. Nah, kalau kita di neraka ya boleh ketemu sama Allah, gitu masalahnya. Dan neraka itu murka Allah. Apa mau kita dimurkai oleh Allah? Tidak mau. Dan yang menakut-nakuti neraka itu Allah. Mungkin kita takut-takuti politisi aja kita takut. Masa takut-takuti Allah kita nggak takut? Kan aneh. Allah. Sama dengan soal pahala itu. Udah ibadah nggak usah hitung-hitungan, karena Allah aja udah nggak usah ngelihat pahala. Begini saja ini. Pahala itu rahmat Allah, satu dulu. Yang kedua, kalau kita ngerti nilai satu amalan dengan pahalanya, kita akan ngerti prioritasnya gitu. Karena jangan sampai nanti kita itu kena talbis iblis, sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Ini kan alih-alih tambah dekat dengan Allah, bisa jadi malah tambah jauh dari Allah. Tahajud, ngejos, subuh nggak siangan, sedekah sana sini, orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Tapi kalau kita ngerti, berbakti pada orang tua lebih besar pahalanya daripada sekedar berbagi kepada fuqara masakin misalnya. Berbagi kepada karib kerabat pahalanya lebih utama daripada infak kepada fakir miskin misalnya, yang bukan karib kerabat misalnya. Berbuat baik pada tetangga yang lebih dekat itu lebih utama daripada yang bukan tetangga misalnya. Itu kan skala prioritas itu. Itu yang kalau kita penuhi sesuai dengan urutannya itu, ya insya Allah kita betul-betul menapaki kemuliaan. Tapi kalau kita kemudian tidak seperti itu, dalam pengertian tadi sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama, ngerinya tadi alih-alih tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh dari Allah. Bahkan saya pernah ketemu orang itu sedekahnya rajin karena dia kaya, tapi nggak pernah zakat, nggak ngerti ilmu nih zakat. Saya saat itu presentasi soal zakat itu di Masjid Subul Salam sama di Al Ihsan yang di Jakarta Permai. Saya masih ingat itu tengah presentasi itu tiba-tiba ada orang datang, orang yang berbeda ya, orang yang berbeda. Tapi ceritanya sama, menarik, ceritanya sama dua orang ini. Ustadz, sekarang saya baru ngerti kata dia. Kenapa Pak?
Berarti selama ini saya tidak pernah zakat, Ustaz. Selama ini saya tidak pernah zakat. Ya sudah Pak, ditaubati, mulai sekarang zakat saya bilang. Zakat mal mulai sekarang. Saya bilang gitu. Saya sudah bangkrut, Ustaz. Kaget saya. Rajin sedekah tapi bangkrut. Jadi selama ini dia sedekah aja, tapi bangkrut. Padahal kan kalau pakai teori hadisnya kan mana pasat malun min sedekatin. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara apa? Sedekah. Ini ada dua orang real nyata ini, pengusaha dua-duanya. Rajin sedekah bangkrut. Rajin sedekah tapi apa? Bangkrut. Nah, setelah dia cerita gitu, oh kita baru tahu. Ternyata selama ini beliau cuma sedekah, enggak pernah zakat. Ibarat sholat subuh itu qobliyah subuh tapi enggak sholat subuh. Sholat qobliyah subuh tapi tidak sholat subuh. Puasa Senin Kamis bahkan puasa Daud tapi enggak puasa Ramadan, enggak saum Ramadan. Ya Allah, ada kejadian. Akhirnya saya bilang sama beliau itu, ya udah Pak, ditaubati yang lalu-lalu itu. Sekarang kalau Bapak sedekah, niatkan bayar zakat yang dulu Bapak belum bayar itu aja. Karena kalau di fikih sunnah saya sabik itu dianggap utang. Dianggap utang itu. Saya bilang sama beliau, ya sudah Pak, mulai sekarang Bapak kalau sedekah niatkan zakat. Zakat Bapak yang dulu-dulu tidak Bapak keluarkan itu Bapak taubati, terus sekarang kalau sedekah niat, ya Allah saya niat bayar zakat. Tentu kepada mustahik Pak, kepada mustahik menyerahkannya. Kalau sedekah kan bisa kepada siapa yang kita mau. Kalau ini kan kepada mustahik. Ada salah satu yang cerita sama saya beberapa waktu kemudian cerita sama saya, yang salah bapak-bapak itu. Saya sudah saya lakukan yang Ustaz ceritakan itu. Alhamdulillah Ustaz sekarang Masya Allah perlahan mulai bangkit. Alhamdulillah usahanya mulai bangkit. Alhamdulillah Masya Allah. Nah itu tadi nggih. Jangan sampai kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nah, termasuk tadi sedekah sana zakat tidak pernah. Nah, ngerinya masuk dalam kategori tadi sibuk dengan yang utama, secara bersama dia tinggalkan yang lebih. Itu pentingnya kita ngerti nilai pahala. Jadi bukan semata-mata hitung-hitungan, bukan. Tapi lebih dari itu adalah supaya kita ini tidak salah dalam skala prioritas gitu loh, dalam beramal. Sehingga kita ini ngerti, oh ini pahalanya lebih utama, ini Allah lebih cinta, berarti Allah lebih sayang gitu loh. Ada amalan ini kalau kita kerjakan ada nilai kasih sayang Allah yang lebih di dalamnya. Kenapa? Kan Allah lebihkan nilainya di situ itu. Allahu Akbar. Nah, ini kiranya diantara yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis qudsi yang ada ini. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang saya mau terangkan secara agak lebih rinci nggih. Ini yang nanya di online sebentar Uni ya. Jadi gini, yang pertama ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Insyaallah. Biasanya kalau saya bahas yang pertama ini, kayak tadi malam saya ada kajian dengan Sivitas Akademika WNC, itu ada yang nanya, bukannya kuotanya udah habis Ustaz 70.000 gitu. Kalau Bapak baca hadisnya kan ada sahabat Nabi namanya Ukasyah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, doakan saya masuk di dalamnya. Kata, kamu masuk kata Nabi. Ada lagi, saya Rasulullah sudah terlambat. Sudah keduluan Ukasyah. Kalau kita baca hadis itu,
hanya hadis itu maksud saya, ya sudah, nggak ada harapan kita, selesai, kuotanya udah habis. Terakhir sahabat Ukasyah radhiyallahu anhu. Tapi Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tadhkirah menghimpun beberapa riwayat. Jadi kebiasaan para ulama kita itu satu hadis dihimpun dengan hadis yang terkait, atau perkataan para sahabat yang terkait, atau ayat yang terkait, diambil kesimpulan hukum. Nah, dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi terkait dengan masalah hisab itu, beliau menghimpun beberapa riwayat yang sahih berkaitan dengan masuk surga tanpa hisab itu. Setelah digabung beberapa hadis, beliau berkesimpulan bahwa ada kemungkinan kuotanya ditambah. Nah, gitu Pak. Jadi kita masih ada harapan. Masih ada harapan. Kuota haji plus saja bisa ditambah, Pak, apalagi ya kira-kira gitu. Jadi ini kata Imam Al-Qurtubi ada kemungkinan masih ditambah kuotanya, sehingga masih boleh kita berharap dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin insyaallah. Tapi penuhi 3 hal yang harus dihindari. Nah, apa itu? Jangan minta diruqyah. Yang kedua, jangan melakukan tatayur. Yang ketiga, jangan berobat dengan K. Kalau yang pertama, jangan minta diruqyah itu, para ulama ada yang menafsirkan begini. Pertama, Syekh Utsaimin yang saya baca ya, rahimahullah, beliau mengatakan itu pengertiannya memang tidak minta diruqyah. Karena biasanya orang yang minta diruqyah itu biasanya tawakalnya kurang, kata beliau gitu. Tawakalnya kurang biasanya. Karena tawakalnya kurang berarti kan akidahnya lemah, bermasalah berarti itu. Masih ngandelin orang, makanya kata beliau nggak masuk, kata beliau gitu. Yang betul kan berusaha meruqyah diri sendiri. Itu kata Syekh Utsaimin. Tapi ada ulama lain yang mempertimbangkan riwayat yang lain. Ketika Nabi diminta untuk meruqyah seorang sahabat atau anaknya seorang sahabat, Nabi tidak menolak. Nah, berarti maksudnya ruqyah di sini bukan ruqyah syariah, tapi ruqyah mantra-mantra yang syirkiyah maksudnya. Jadi ya minta cambe-cambe yang syiriknya mengandung kesyirikan maksudnya. Terus kemudian yang kedua, tidak melakukan tatayur. Tatayur itu awalnya dari kata burung ya. Jadi beranggapan buruk kalau ada burung apa berbunyi apa gitu, atau beranggapan mau ada apa kalau ada burung bunyi apa. Itu awalnya gitu. Tapi terus tatayur itu berkembang, maknanya berkaitan dengan berburuk sangka kepada Allah, berkaitan dengan kejadian yang Allah buat. Seperti bapak mau silaturahim ke rumah saudara, ketiban cicak. Aduh, apa sih ini? Udah nggak jadi, balik aja. Nah, itu dalam satu riwayat dikatakan kalau gara-gara tatayur nggak jadi beramal soleh, itu bisa syirik. Hati-hati. Nah, Nabi mengatakan okamakal, saya lebih suka al-fa'al, optimis. Tiban cicak, bismillah barokah. Mau silaturahim, janji Nabi pasti diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Jalan, bismillah. Nah, itu namanya al-fa'al, optimis. Terus penetralisir tatayur itu tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan berobat menggunakan besi panas. Saya belum pernah tahu bentuknya, tapi saya membayangkan pasti bahaya lah itu. Mohon besi panas itu. Nah, Nabi tidak menghendaki itu. Itu diantaranya Pak nggih. Nah, selebihnya kita mohon pada Allah agar Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini Nabi tidak menyebut batas kuotanya. Ini ada harapan kita di sini. Hisab yang mudah ini pasti selamat Pak, karena dia akan dimudahkan dalam hisabnya. Makanya para sahabat ketika berinteraksi dengan Al-Quran saat dibacakan surah Al-Ghasyiyah itu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu para sahabat gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisaba yasir. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Nah, di sini kemudian kita tahu bahwa para sahabat saja minta dihisab yang mudah, berarti orang yang
dihisab dengan hisab yang mudah itu alamat selamat, Pak. Kenapa kok dihisab dengan hisab yang mudah? Karena banyak kasus yang ditutup, Pak. Banyak kasus yang ditutup. Dalam hadis Sahih Bukhari, sehingga saya sudah atau belum di sini ya. Nanti di sini kita ketemu. Kalau nggak sudah belum, kita aja di sini ada. Hadisnya Bukhari. Nanti seseorang dipanggil oleh Allah secara pribadi dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Yang saya baca ada 2 riwayat yang saya baca. Versi Bukhari semua. Kata Allah kepada yang pertama, lihat ini dosa-dosamu. Ditampakkan kepadanya kesalahannya. Jangan bayangkan ada Allah gini buatan ini semuanya kita dia disuruh ngelihat apa? Kesalahan-kesalahannya. Terus kemudian begitu diperlihatkan kesalahan-kesalahannya, wah dia kemeringat, Pak, kalau bahasa Jawanya itu. Takut dia. Sampai dia berkata dalam hadis itu, celaka saya kalau begini. Kalau begini celaka saya. Kenapa? Karena kesalahannya semua, Pak. Terus Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, semua dosamu ini aku ampuni, kata Allah. Sewenang, Pak. Sewenang dia itu, Pak. Saking senangnya, sudah sana keluar. Akhirnya keluar hanya membaca catatan kebaikan saja, Pak. Nanti hisabnya mudah. Kasusnya di SP3 kan, Pak, oleh Allah. Dipeti es kan. Kasusnya dideponering oleh Allah. Satu. Nanti ada lagi yang ini. Dibuka catatan amalnya. Baca. Keburukannya suruh baca, Pak. Dibaca oleh dia, Pak. Sampai dia berkata, aduh, celaka saya kalau gini. Sampai ngomong gitu dalam hati saya itu dia. Gimana nggak celaka? Wong dibaca catatan keburukannya. Terakhir ada catatan, Pak, di bawah paling terakhir itu. Semua dosa tersebut di atas kurang lebih gitu, mafhum riwayat. Ini mafhum riwayat ya. Sudah aku ampuni. Saweneng, Pak. Sudah keluar. Orang ini keluar membawa catatan kebaikannya saja, tidak membawa keburukan sama sekali. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kayak gini nih, Ustaz? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah tadi. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak memaafkan sesama. Yang ketiga, tutup aib saudara kita. Yang kelima, permudah urusan sesama. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Tetap minta kepada Allah. Hadis At-Tirmidzi ya. Hadisnya hasan gharib. Nabi bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita semua takut dihisab dan celaka dalam hisab, maka segera susul dengan harapan, karena harapan itulah yang akan menetralisir ketakutan itu. Maka perkuat harapan kepada Allah, hisab yang mudah. Itu dia hadis At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib kata Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubat, nanti insyaallah kita ketemu di sini hadisnya. Yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala, terus gitu. Yang kedua, yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Mbok ia berlapang dada dan mbok ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Kalau dalam Islam ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Kalau kita memaafkan, balasannya apa? Kita diampuni oleh Allah. Masih kali 10 itu. Mungkin akan ada banyak hati orang yang pernah kita zalimi digerakkan oleh Allah untuk memaafkan kita, sehingga kita enggak berat hisabnya nanti, atau bahkan dimudahkan dalam hisabnya yang berujung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita,
Akan Allah tutup aib kita. Aib itu apa? Dosa, perbuatan dosa. Kalau aib ditutup, Allah akan tutup. Aib orang kita tutup, maka Allah tutup aib kita. Tidak dibahas kasus kita. Yang terakhir, mempermudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, maka Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Jadi kalau kita permudah urusan kaum muslimin terutama, maka urusan kita akan dipermudah oleh Allah dunia akhirat. Ngaten nggih? Nah, ini yang di online ada yang nanya, yang saya baca dulu nih. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang tidak takut dengan neraka itu sudah takdirnya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Ada orang nggak takut pada neraka, apakah itu sudah takdirnya? Ya kalau sudah terjadi takdir, sudah terjadi itu takdir. Nah, cuman tentu tidak takut kepada neraka itu dalam pengertian kalau dia tidak takut pada murka Allah ya, tentu itu tidak benar. Saya ulang ya, yang menakut-nakuti kita akan neraka itu Allah. Dan neraka itu bukan semata-mata soal siksaan fisik itu. Neraka itu adalah murka Allah. Tidak ada hal yang paling menakutkan selain dari dimurkai oleh Allah. Makanya Nabi itu ketika di Taif, apa kata beliau? Illam takun alayya ghadiban fala ubali. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, pun terserah jenengan, monggo. Terserah, yang penting jangan marah sama hamba ya Allah. Illam takun alayya ghadiban fala ubali. Mau ditolak dakwanya di Taif pun monggo kerso. Yang penting tolong ya Allah jangan marah sama hamba. Illam takun alayya ghadiban fala ubali. Aku tidak peduli. Nah, itu diantaranya. Ngeten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Khalas ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.